Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di kesempatan di hari ini dalam pelajaran kita fikih dakwah dengan kitab Risalah fi Da'wati Ilallahi Subhanahu wa taala oleh penulisnya Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Ghafarallahu lahu waliwalidayhi walil muslimin rahimahullahu taala. Kita sekarang akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah di dalam pembahasan tentang kaifiyah dakwah. Tentang kaifiyah itu dakwah ilallah ta'ala. Yaitu setelah beberapa waktu yang lalu kita menyelesaikan masail dakwah. Di kita di Al-Faslusani ada pembahasan yang pertama wasail dakwah ilallah. Ini untuk wasailnya alhamdulillah kita telah dimudahkan oleh Allah membahasnya di pertemuan yang lalu. Kemudian sekarang kita akan membahas yang kedua yaitu kaifiyatiha. Tentang kaifiyah ad-da'wah ilallah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir besok insyaallah tentang materi yang didakwahkan. Tentang kaidah materi yang didakwahkan. Kemarin bahas sarananya, ya kan? Sekarang mengenal objeknya dan kaifiyahnya, lalu insyaallah besok membahas materinya. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai membahas kaifiyah. Kaifiyah itu dakwah ilallahi subhanahu wa ta'ala, ya. Berarti di halaman 14. Wa amma kaifiyatu dakwah ilallah akni min haitsu al-khitabu biha fatakhtalifu bihasabi halil mad'uwi. Adapun kaifiyah tata cara ad-da'wah ilallah yang beliau maksudkan yaitu sisi khitab, ya, perbincangannya, perbicaraannya, ya. Maka khitabnya itu berbeda-beda. Ada 4 macam cara beliau terangkan di sini. 4 macam cara itu adalah tergantung kondisinya mad'u. Jadi sebagai dai, sebagai seorang yang melaksanakan amalan yang mulia ini, ad-da'wah ilallah, hendaknya mereka mengenal mad'u. Mengenal keadaan mad'u yang mana mereka keadaannya tidak sama. Ada macam-macam, ya. Ada macam-macam, ada 3 macam atau 4. Nah, sesuai macam-macamnya itulah nanti ada perbedaan khitab, perbedaan materi perbincangannya, ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, materinya nanti dibedakan ke materi apa namanya perbincangannya, ya, khitabnya. Khitabnya itu ya apa itu ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, penyampaiannya, ya, penyampaiannya itu berbeda-beda, ya, ada 3 atau 4. Kita baca apa yang beliau terangkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-halul ula, keadaan mad'u yang pertama. Jadi mad'u masyarakat atau keluarga kita itu ada 3 atau 4 macam. Yang pertama macamnya adalah ayyakuna ragiban fil khairi muqbilan alaihi lakinnahu qad yajhaluhu wa yakhfa alaihi. Yaitu orang itu, masyarakat itu, mad'u itu atau santri itu, dia keberadaannya adalah ragiban fil khair. Dia itu senang kebaikan. Senang kebaikan, cinta kebaikan. Muqbilan alaih, dia berjalan menuju kepada kebaikan. Dia mengarah kepada kebaikan itu.
Lakinnahu qad yajhaluhu wa yakhfa alaih. Akan tetapi terkadang kebaikan yang dimaksud itu terkadang belum dia ketahui. Dia pengen baik, tapi mana yang baik dia belum tahu. Terkadang itu kebaikan yakhfa alaih, itu kebaikan samar, masih samar baginya. Mana ini yang sesungguhnya yang baik, yang kiri atau yang ke kanan, kan gitu. Belum tahu atau dia masih samar. Sebenarnya kalau dia tahu, dia langsung memilih yang baik itu. Cuman mana yang baik? Nah, itu karena dia kadang belum tahu, kadang masih samar. Ini kondisi atau macam masyarakat yang pertama. Macam med'u yang pertama, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ada orang yang seperti ini. Dan semoga semua kita seperti ini, ya. Semua kita seperti ini, semua kita semoga jadi orang itu punya prinsip mencintai kebaikan. Semua punya prinsip, pokoknya saya menuju yang baik. Saya siap ditunjukkan mana yang baik, selagi itu jelas itu baik, saya akan kerjakan. Nah, gitu. Saya akan mengamalkan yang saya tahu sesuai yang saya tahu asalkan itu memang menurutku baik dan saya siap diberitahu sesuai Quran dan hadis. Nah, gitu. Nah, ini semangat yang mesti kita bangun. Semangat yang kita bina, hendaknya semua kita adalah jadi orang yang keberadaannya itu raghiban fil khairi, mukbilan alaih, sekali enggak dipungkiri perincian-perincian kebaikan terkadang kita ada yang belum kita ketahui dan terkadang juga masih banyak yang samar. Ya. Jika menghadapi mad'u, masyarakat yang seperti ini keberadaannya, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, yang mana memang karena ketidaktahuannya dia berbuat salah, karena masih samar juga hanya memilih yang salah. Nah, seperti ini tentunya kita kepada mereka waktu salah itu tidak boleh keras, tidak boleh membentak, kita tidak boleh emosi, tidak boleh panjang-panjang kepadanya. Tetapi apa? Kepada orang seperti ini, kita walaupun mereka berbuat salah karena belum tahunya itu atau masih samarnya, maka fahada yakfi fi haqqihi mujarradud dakwah. Maka orang yang seperti ini cukup dalam haknya itu cukup semata-mata diseru, diajak, misalnya begini, mislu ayyuqalalah, misalnya kita katakan kepadanya, hadza mimma amarallahu bihi wa rasuluhu faf'alhu. Ya, ini yang betul. Ini yang Allah perintahkan. Ini yang Rasul perintahkan. Maka kerjakanlah. Atau hada mimma nahallahu anhu wa rasuluh fajtanibhu. Ini apa yang dilarang oleh Allah. Ini yang dilarang oleh Rasul. Maka jauhilah. Nah, gitu. Nah, itu cukup ini ya. Jangan panjang-panjang, jangan pakai emosi, jangan pakai dibentak, jangan pakai dimarahi gitu. Jangan pakai diikop. Nah, jangan. Nah, jangan keras ya. Tapi kita harus bisa mengendalikan diri, menghadapi orang yang berbuat salah karena belum tahu, karena masih samar. Nah, itu hendaknya kita juga jangan salah langkah. Sebetulnya adalah kondisi yang bagus karena dia kan udah raghiban fil khair. Dia kan sudah mukbilan alaihi. Memang namanya orang kadang belum tahu, namanya orang kadang masih samar. Nah, kalau seperti itu keadaannya, ingat ya, jangan panjang-panjang, jangan dikerasin, tapi cukup diajak dengan baik, yaitu dengan hikmah, dengan bijaksana, terangkan saja yang dia belum tahu itu, yang dia sama itu terangkan, ini yang Allah perintahkan. Ini yang Rasul perintahkan. Oh, ini yang Rasul larang, ini yang Allah larang. Nah, gitu. Yang Allah perintahkan ini kerjakanlah. Yang Allah larang ini tinggalkanlah. Nah, gitu. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, itu mendakwai orang macam pertama dan semoga kita semua hanyalah orang yang macam yang pertama ini.
Orang yang memang sudah semangat pengen baik, hanya kita kadang belum tahu, kadang masih samar. Ya. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini cukup pendek demikian dakwahnya. Mengapa? Karena wahwa min ajli raghbatihi fil khairi wa iqbalihi alaihi saya kebalu wa yuti'u. Orang seperti itu karena didasari, karena sebab dia memang sudah cinta kebaikan, dia arahannya kepada kebaikan, maka dengan cara yang lembut, terangkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang iman, mana yang kufur, dia akan menerima dan akan taat. Ya, tapi jangan dikerasin justru ya, salah kalau dikerasin. Karena mereka udah orang yang baik. Meskipun memang ya karena ada yang belum tahu akhirnya dia salah. Karena ada yang masih samar dia akhirnya keliru. Nah, itu manusiawi ya kan. Oleh khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Itu al-halul ula. Kemudian kita lanjutkan ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Al-halusaniyah. Kondisi keadaan manusia yang kedua. Ya, yang kedua. Yang kedua, ayakuna indahu futurun wa kasalun anil khairi. Jadi orang ini keadaannya, kondisinya, di sisinya itu pada dirinya ada kemalasan. Ya, ada kemalasan. Ada futur, ada kasal. Ya. Dia memang di situ ada kelemahan, ya ada kelemahan, ya kelemahan dalam memegang kebenaran, ada kemalasannya gitu. Itu ya memang kadang-kadang orang begitu, ya. Dia sudah ngaji, tapi ternyata katanya baru lesu, nah gitu. Ya ini baru lesu, nah gitu. Ya baru malas. Gitu. Jadi lesu, malas dari kebaikan artinya dia itu sebetulnya mampu. Sebetulnya mampu. Sebetulnya ada kesempatan. Tapi yang namanya dia itu baru malas, ya kan? Walaupun dia mampu, walaupun ada kesempatan, tapi dia sia-siakan. Dia sia-siakan. Nah itu macam yang kedua. Orang yang punya futurun wa kasalun. Ya. Di orang ini dia ya gitulah ya. Itu namanya malas itu. Dia nggak beraktivitas kebaikan, nggak berbuat baik, itu bukan karena tidak tahu, bukan karena tidak mampu. Nah, tetapi dia sebetulnya tahu, sebetulnya mampu, sebetulnya ada kesempatan, tetapi memang dia futur, dia baru lesu, dia baru malas, sehingga dia biarkan itu kesempatan. Itu macam yang kedua ini. Ya. Ayakuna indahu futurun wa kasalun anil khairi. Semoga kita jauh dari ini. Ya, kita jauh dari ini. Jauh dari sifat ini. Jauh dari sifat diberi oleh banyak kenikmatan, kekuatan, tapi disia-siakan. Disia-siakan, dibiarkan berlalu begitu saja, tidak diisi dengan kebaikan. Ya. Au ikbalun wa rogbatun fisyar. Jadi orang ini pada dirinya ada mengarah dan senang kepada keburukan. Ya gitu. Nah, dia itu malah mengarahnya kepada keburukan. Dia ada unsur semangat dalam keburukan. Nah gitu. Padahal dia sebetulnya mampu dalam kebaikan, ada kesempatan, ada kekuatan dan tahu. Nah gitu. Nah, orang seperti ini, khawatifillah, rahimani wa rahimakumullah, dalam kita membenahi mereka, dalam kita mendakwai mereka, bagaimana supaya mereka menjadi sadar kembali di dalam memegang kebaikan dan kebenaran, maka langkahnya fahada layak fi mujarradu dakwah.
Orang seperti ini tidak cukup sekedar didakwai, enggak cukup sekedar ini baik, ini Allah perintahkan, kerjakanlah. Enggak cukup. Ini buruk, ini dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasul, tinggalkanlah. Itu enggak bisa begitu. Ya itu diterangkan juga, tapi ada tambahannya. Ditambahi. Karena dia sebetulnya mungkin udah ngerti. Ya kan, mungkin udah ngerti. Atau dia emang orangnya nggak mau serius, nggak mau sungguh-sungguh memakai nikmat ini untuk kebaikan kan gitu. Dia malas untuk kebaikan. Nah, gitu. Nah maka selain diberitahu apa yang Allah perintahkan untuk dikerjakan dan diberitahu apa yang dilarang oleh Allah untuk ditinggalkan, hendaknya tambah lagi bal ya buddha ayyudhafa ilaiha mau'idatun bitarghibi fil khairi wa ta'ati. Bahkan harus ditambahkan kepadanya, kepada dakwah, menerangkan ini wajib, ini haram, tinggalkan yang haram, yang wajib. Ditambah lagi yudhofa, tambahkan mau'idah, kasih mau'idah. Itu maksudnya keterangan tentang at-targhib fil khair wa ta'ah. Terangkan dalil Al-Quran, dalil hadis yang isinya dorongan-dorongan. Targhib ini dorongan-dorongan berbuat baik. Bisikan targhib, dorongan-dorongan berbuat ketaatan. Yaitu dengan cara bayanu fadli dzalik, diterangkan, didetailkan penjelasan tentang keutamaan-keutamaannya. Nah gitu. Jadi di dalil perintah sholat, terangkan keutamaan sholat. Gitu. Ya, gitu. Terangkan keutamaannya. Wa husnu akibatihi, dan terangkan juga wa husni akibatihi, dan juga terangkan juga akibatnya yang bagus. Orang kalau menjaga 12 rakaat rawatib itu akibatnya bagus, dibangunkan rumah di surga. Nah kan gitu. Itu misalnya gitu. Itu diterangkan akibatnya bagus. Ya, gitu. Khawatifillah rahimani wa rahimakumullah. Itu bab kalau mad'u kita atau diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, ya kan? Nah, itu mereka sebetulnya mampu, ada kesempatan, tetapi kok malas. Didiamkan itu kesempatan. Itu namanya kasalun namanya futurun. Nah, itu diterangkan, ditambahi ini, ditambahi mau'idatun bitarghibi fil khairi wa ta'ah wa bayanu fadli dzalik wa husni akibati. Ya. Juga tambahi wa darbul amsali fil awaki bil hamidah. Diberikan contoh-contoh fakta-fakta akibat-akibat yang terpuji bagi orang-orang yang semangat bermujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Khawatifillah rahimani wa rahimakumullah. Juga ditambahkan selain mau'idatun bitarghibi fil khair, juga ditambahkan juga mau'idatun hasanatun bitarhibi minasyari wal fusuki. Dan diberi juga mau'idah, nasihat-nasihat yang baik berupa at-tarhib minasyar. Berupa apa yang berupa ancaman keburukan, berupa ancaman kefasikan. Diterangkan dalil-dalil nas-nas yang isinya mengancam kejahatan, mengancam kefasikan. Dan diterangkan juga wabayani ismi dzalik, dan diterangkan juga dosanya kejahatan, dosanya kefasikan itu juga wasu'i akibatih, dan juga diterangkan dengan detail, di situ terangkan buruknya akibat nanti. Itu akibatnya. Kalau orang itu mubadir, innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin gitu. Terangkan itu buruknya akibatnya. Juga wadarbul amsal. Wadarbul amsal fil awaki bisayyi ahlil fasikin. Berikan beberapa contoh-contoh akibat yang buruk
bagi orang-orang yang fasik. Terangkan beberapa contoh-contoh itu. Akhirnya demikian orang-orang yang fasik. Tengok itu orang-orang yang sombong kayak Firaun, ya kan? Orang-orang yang angkuh, ya kan? Kayak Qarun, gitu misalkan gitu. Itu akibatnya gitu. Gitu. Itu akibatnya. Nah, itu diberikan seperti ini contoh-contohnya. Ya. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, summa kana aqibatal ladina asa'u su'a an kadzdzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Kemudian adalah akibatnya orang-orang yang berbuat kejahatan itu adalah azab yang lebih buruk. Dikarenakan mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka dahulu mengolok-oloknya. Mengolok-olok ayat-ayat itu. Nah itu ya ikhwah, macam yang kedua. Jadi orang-orang yang dia punya ilmu tentang kebaikan, orang punya kesempatan, punya kemampuan mengerjakan, tapi dia kok malas mendiamkan kesempatan itu. Nah ini langkahnya. Ini langkahnya tidak cukup hanya diterangkan ini wajib, ini haram, tidak cukup. Tapi tambahi at-targhib dan tambahi at-tarhib. Ya, tambah targhib dan tarhib. Nah itu dengan targhib dan tarhib ikhwati fillah, at-targhibu fil khair wa tarhibu minasyarr. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Al-halus salisah. Yang ketiga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga yaitu ayyakuna indahu i'radun 'anil khairi wan difa'un ila syarri wa muhajjatun fidalik. Ya. Yang ketiga orang itu ya mad'u itu pada dirinya dia sifatnya i'radun anil khair. Dia berpaling dari kebaikan. Jadi dia itu ya sifatnya itu enggak suka yang baik. Kalau ada yang kebaikan itu i'rad. Dia tidak mau mencurahkan kekuatan untuk mengerjakannya. Gitu. Dan dia i'rad. Dia enggak mau mencurahkan kekuatannya dan kesempatannya untuk kebaikan. Maka dia terdorong dengan kekuatannya itu dia pakai untuk keburukan. Bahkan diberi background dia berhujah. Nah itu. Dia sudah mengarah kepada kebaikan, dia itu berpaling dari kebaikan, mengarah kepada keburukan dan berdalil, berhujah. Nah gitu. Dia malah berhujah. Nah gitu. Jadi dia itu misalkan berpaling dari sholat dan dia itu terdorong kepada perbuatan kufur dan dia berhujah. Nah gitu. Dia berhujah. Nah, gitu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Itu misalnya. Dia berhujah demikian. Nah, kalau dia orangnya itu kepada kebaikan berpaling, kepada keburukan mengarah, cepat gitu, kok malah berhujah. Kalau yang kedua tadi kan dia cuman malas. Artinya itu dia itu ada kebaikan, sebetulnya mampu dan kuat, tapi dia nggak dia kerjakan karena malas. Tapi nggak berhujah. Nah itu. Dia nggak berhujah. Jadi dia mengakui itu salah gitu. Itu salah. Itu yang syahwat malas ya kan. Itu tadi yang kedua syahwat malas. Kalau ini dia kena syubhat. Ya, kena syubhat. Dia itu berpaling dari kebaikan, cenderung kepada keburukan, tapi berhujah, pakai dalil. Nah, ini kan dari karena kena syubhat itu dalilnya pasti salah. Pasti nggak pada tempatnya dalilnya. Nah, karenanya dinamakan dia itu syubhat, kena syubhat. Jadi yang kedua kena syahwat, yang ketiga kena syubhat. Nah, yang seperti ini ya fatifillah rahimani wa rahimakumullah, fahadza la yakfi fi haqqihi mujarradu da'wati wal mau'idah. Orang tipe seperti ini dalam memperbaiki mereka, dalam mendakwai mereka tidak cukup sekedar didakwai. Ini perintah Allah kerjakan.
Ini larangan Rasul, tinggalkan, nggak cukup. Juga tidak cukup walaupun diperintah dan diberi mauidhah. Nggak cukup didakwai, diperintah, diberi targhib fil khair. Dia dilarang dengan larangan Quran hadis dan diberi targhib minas syarr, nggak cukup. Diterangkan itu apa yang Allah perintahkan dan tambahi targhib fil khair. Terangkan apa yang Rasul larang, tambahi targhib minas syarr, dan juga disertakan lagi bala buddha ayyudhafa ilaiha mujadalatuhu billati hiya ahsan. Bahkan harus ditambahkan lagi kepada langkah-langkah yang ini, ya, ilah ditambahkan mujadalah. Tambahkan debat dengan cara yang baik. Ingat, dengan cara yang baik. Apa artinya? Ahsan fil mujadalah, ahsan fi bayanil haq. Yaitu bagus di dalam praktek dialognya dan juga bagus di dalam cara menerangkan al-haqnya. Ya. Jadi kita harus bagus dalam mujadalahnya, niatnya bagus. Kita niatnya memang mendakwai dia. Kita niatnya bukan pengen mengalahkan dia. Kita pengen ditinggikan, bukan. Kita memang betul-betul tulus berdakwah dalam mujadalah. Dan juga nanti kita usahakan kita meningkatkan kemampuan bagaimana bisa bagus dalam memberikan bayan. Nah gitu. Jangan pokoknya bayannya gitu kan. Tapi kita punya detail perincian tentang al-haq. Nah gitu. Nah, tujuannya apa? Litanda khido hujjatuhu wa tabtula tariqatuhu. Nah, supaya hujahnya subhat yang didatangkan itu supaya dia tahu kalau itu adalah salah. Supaya ngerti, oh tariqahnya batil. Nah gitu. Wa tabtula tariqatuhu. Itu ya, Wah. 3 keadaan manusia. Jadi kita mesti mengerti mendudukkan masing-masing. Jadi kepada orang yang pertama tadi, yang dia orang yang ragiban fil khair mukbilan alaih, jangan didebat, ya, jangan didebat, ya, jangan dengan keras, tapi cukup didakwai, kan gitu. Kalau yang ini, yang ketiga ini, jangan hanya didakwai saja. Ini perintah Allah, kerjakan. Tidak, ini harus didakwai. Mana yang perintah, mana yang larangan. Bahkan tambahi mauidhah, targhib fil khair, targhib minas syarr. Bahkan tambahi mujadalah. Pun mujadalahnya harus billati ya ahsan. Nah begitu. Yaitu ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita harus juga berarti bermasyarakat, ya kan? Mengenal mad'u, mengenal keluarga kita. Nah, supaya kita mengerti ini mereka tipe-tipe yang mana. Ya, semoga semua tipe pertama, semoga, ya kan. Tapi ternyata ada tipe kedua. Ada yang sebetulnya mampu, sebetulnya ada kesempatan, tapi ternyata males, bermalasan. Nah, itu tambahi apa tadi? Mauidhah. Apa itu mauidhah? At-targhib fil khair, at-tarhib minasyarr. Tambahi keterangan fadhail akmal, ya kan? Fadhail kebaikan, tambahi juga apa tadi? Akibatnya yang bagus dan berikan contoh-contoh, ya kan gitu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ila hadhihi ahwali salasah, kepada 3 macam keadaan contoh mad'u ini, yusiru qauluhu ta'ala, itu yang diisyaratkan oleh firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. An-Nahl 125. Serulah, ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu dengan cara hikmah dan mau'izah hasanah, dan jidallah mereka dengan cara yang baik. Nah, ini al-hikmah itu bila orang itu al-halul ula. Al-mau'idatul hasanah itu orang yang al-halus saniyah, dan wajadilhum bil asani orang yang al-halus salisah. Di orang yang macam pertama bil hikmah. Orang yang macam kedua al-mau'idah hasanah. Tambah itu. Macam ketiga tambah lagi wajadilhum billati hiya ahsan.
Itu ikhwatifillah rahimani wa rahimah. 3 macam manusia. Kemudian untuk menutup pertemuan kita kali ini, kita dinukilkan di sini. Qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah, an-nasu salah satu aksam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, manusia itu 3 macam. Yang pertama, imma ayya tarifa bil haqqi wa yattabi'ah. Yang pertama, dia mengakui al-haq dan mengikutinya. Orang yang dia memang mengakui al-haq dan mengikutinya, mengakui itu Allah, mengakui harusnya bertauhid, mengakui harusnya al-amal soleh, dan dia sekemampuannya mengikuti, tapi kadang masih berbuat salah karena belum tahu atau masih samar, fahada sahibul hikmah. Ini didakwai dengan cara hikmah. Wa imma ayya tarifa bihi lakin la ya'mala bih. Orang yang dia mengakui al-haq, mengakui tauhid, mengakui wajibnya sholat, wajibnya puasa, wajibnya haji, tetapi dia tidak mengamalkan, padahal sebetulnya dia mampu dan ada kesempatan, nah, kan gitu. Dia tahu, mengakui ada kesempatan dan kemampuan, tapi layak mal. Memang dia malas. Dia ada malas itu. Nah, fahada yu'adu. Maka ini diberikan mau'idah. Hatta ya'mala. Sampai dia mau mengamalkan. Yang ketiga, wa imma alla ya'tarifa bih. Yang ketiga, dia tidak mengakui kebenaran. Dia tidak mengakui al-haq. Kena syubhat. Sehingga membantah al-haq. Nah gitu, membela al-batil. Nah, fahada yujadalu. Ini diajak dialog, debat. Billati ya ahsan. Ya. Hatifillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ini dialog harus billati ya ahsan. Dengan cara yang baik. Kenapa? Li'anal jidala fihi madhinatul ighdab. Karena dalam jidal itu ada kemungkinan marah. Maka pegang betul billati ya ahsan. Nah, oleh karenanya, karena ada kemungkinan marah, fa'idha kana billati ya ahsan, khasolat manfaatuhu bi ghayatil imkani kadaf is-soili. Nah, ini debat bila dikerjakan billati hiya ahsan, ahsan fil mujadalah, ya kan? Ahsan fil mujadalah. Jadi itu loh. Ini ahsan fil mujadalah, ahsan fi bayanil haq, kan gitu. Nah, kalau kita dengan ahsan, maka akan muncul manfaatnya ya semaksimal mungkin. Akan muncul manfaat semaksimal mungkin, seperti halnya semaksimal mungkin kita daf'is so'il, kita membela diri kepada orang yang menyerang kita. Kan semampu mungkin, ya kan? Gitu. Jadi kita akan menghasilkan manfaat semaksimal mungkin, sebagaimana kita menolak bahaya dari orang yang menyergap kita juga semaksimal mungkin. Kadaf isa ini. Nah, dengan 3 langkah itu, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, fa in salaka al-mad'u ba'dal jidali billati hiya ahsan. Sabilal adli. Nah, sabila ini maf'ul bih ya, dari salaka. Jadi apabila setelah al-jidal billati hiya ahsan, sang mad'u itu menempuh jalan yang lurus, jalan yang adil. Dia mau i'tarofa bil haq, dia mau mengakui mana yang hak. Wa at'ana lahu, dia mau tunduk patuh, alhamdulillah. Itu yang diharapkan. Jadi diharapkan sebagai dai kita sudah iqamatul hujjah dan ada harapan mereka menerima hidayah, kan gitu. Namun jika wa illa, dan jika belum, jika dengan 3 langkah itu dia belum salaka sabilal adl, dia belum i'tarofa bil haq, atau belum as'ana lahu, ya maka intaqalna ma'ahu ila al-khalatir rabi'ah, kita berpindah langkah yang berikutnya, yaitu al-khalatir rabi'ah. Langkah yang keempat,
yang allati asyara ilaiha qauluhu ta'ala, yang diisyaratkan oleh firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa ladzina dzalamu minhum. Ya, ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk yang keempat ini kita baca besok insyaallah, dan juga sambil menyelesaikan pasal ini tentang materi ya, tentang materi yang didakwahkan itu bagaimana urutannya. Itu pertemuan yang akan datang biidnihi subhanahu wa ta'ala insyaallah. Ya, itu yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma iksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna. Waj'al sa'rona ala man dolamana wansurna ala man adana, wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalami alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.